Ya, 101,1 Radio Smart FM Makassar. Halo, selamat sore Smart Listener. Apa kabar Anda sore hari ini ya? Dan seperti biasa, Smart Listener di setiap hari Senin ya, kami kembali menghadirkan spesial program untuk Anda tentunya di Senin Inspirasi. Kita akan mengangkat kisah-kisah inspiratif dari para owner, para pelaku usaha di bidang UMKM ya. Dan untuk hari ini kita kedatangan seorang anak muda yang baru saja menyelesaikan kuliahnya, dan uniknya lagi nih Smart Listener, ternyata nih anak muda ini itu menjalani dua profesi sekaligus ya, sebagai seorang mahasiswa dan juga sebagai owner dari usaha Chess Indonesia ya. Dan langsung saja kita berkenalan dengan tamu spesial kita di sore hari ini. Di sini kita sudah bersama dengan Mbak Mardatila Ardi, sekali lagi owner dari Chess Indonesia. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Gimana kabarnya, Marda? Alhamdulillah baik. Ya, mohon maaf ya untuk Ya. undangannya ini memang benar-benar dadakan. Iya, Kak. Tapi alhamdulillah ya Alhamdulillah, bisa Mbak. hadir. Sekali lagi terima kasih ya, Iya, Marda, Kak. sudah hadir di Oke. studio. Ya, tadi seperti yang diinformasikan ya bahwa Iya. Marda ini kan memang aslinya ini bukan dari Makassar Iya, ya. iya. Ini bisa cerita dong sebelum kita mengetahui lagi nih lebih banyak lagi mengenai potensi usaha yang dijalankan saat ini ya oleh iya. Marda. Tapi sebelumnya saya mau tahu dulu nih, Marda aslinya dari mana sih? Ya. Saya berasal dari Parepare. Iya. Ini bisa cerita nggak? Ini bisa datang ke Makassar itu awalnya seperti apa? Penuh perjuangan sih, Kak. Iya kan awalnya keluarga banyak yang tidak mendukung untuk kuliah ke Makassar. Apalagi kan persepsi orang kampung kan gitu, kalau kuliah di Makassar itu pasti dia mau bebas, dia mau pergi pacaran dan lain-lain gitu, Mbak. Dan saya mau kayak mematahkan itu persepsi keluarga tersebut. Jadi saya waktu itu minta izin kepada keluarga bahwa mau kak kuliah ke Makassar. Terus dia bilang, untuk apa kau pergi kuliah jauh-jauh di Makassar, banyak di Parepare, kenapa mesti di Makassar? Tapi aku bilang, mau kak lebih mandiri, mau kak lebih berwawasan luas. Kalau kita di Makassar kan otomatis kita punya wawasan luas begitu. Dan waktu itu tidak ada orang yang setuju, cuma ada satu orang yang setuju, yaitu adalah almarhum kakek saya. Dan waktu itu saya cerita-cerita sama kakek. Saya panggil Ambo ya, karena orang Bugis. Ambo, mau kak kuliah di Makassar. Terus dia bilang, mau betul kok kuliah nak? Iya Ambo, mau kak kuliah. Jadi Amboku waktu itu langsung bilang, oh iya, naik maki ke Makassar. Jadi Amboku waktu itu kasih mie bekal, uang gitu, pergi ke Makassar. Dan awal-awal kuliah sih Kak, memang alhamdulillah kakekku itu Amboku membiayai. Cuma seiring berjalannya waktu kan Kak, kan orang tua, jadi dia sakit-sakitan begitu. Jadi saya kayak merasa tega gitu loh Kak. Membebani orang tua, apalagi sudah tua begitu. Jadi waktu itu saya memutuskan untuk pergi cari pekerjaan. Saya kerja Kak, sembarang saya kerja dari laundry, jadi penjaga warung, catering, bahkan saya juga pernah kerja penjaga outlet minuman sama telur gulung itu. Dan ada satu masa waktu saya kerja di penjual minuman tersebut, outlet minuman tersebut Kak, saya disolimi oleh bos saya itu. Disoliminya itu karena saya tidak digaji. Saya kerja sampai sekarang tidak pernah digaji. Langsung itu bosnya langsung kabur Kak. Dan pada waktu itu langsung Kak bilang, saya lagi disolimi loh ini. Saya lagi disolimi sama orang. Dan saya pernah dengar, kalau kita disolimi itu doa tak cepat terkabul. Iya, langsung Kak bilang,
mau Kak berdoa deh. Bagaimana ya Allah, isinya doaku waktu itu Kak, ya Allah, jadikan Kak pengusaha supaya saya bisa muliakan karyawanku, karena ternyata menjadi karyawan yang disolimi itu sakit ini gitu Kak. Dan alhamdulillah sekarang bisa punya usaha begitu Kak. Alhamdulillah ya. Waduh, ini jadi memang perjalanan hidupnya itu dimulai dari Parepare ya, dari kemudian merantau ke Makassar. Tapi pada saat di Makassar itu sendiri itu sudah punya tahu tidak untuk tinggal sama siapa ya? Tidak. Jadi pada saat merantau di Makassar awalnya tuh Awalnya tinggalnya saya sama siapa? sama teman, bagi dua numpang kan, ya? benda Ya. bagi dua kosan gitu sama teman. Dan akhirnya saya memutuskan, karena kan kalau kita di Makassar apalagi sama teman kan kita beda ini pemikiran kan. Jadi waktu itu saya Kak, pindah ngekos sendiri. Iya. Oke. Nah, itu ya salah satu tantangannya nih jadi anak perantauan itu ya. Banyak ya. Jadi memang harus beradaptasi dengan lingkungan sekitar ya. Betul sekali. Baik. Nah, itu tadi ya. Pada saat itu menjadi satu pembelajaran ya, pada saat mendapatkan bos yang ternyata menzolimi ya seorang Marda gitu ya, dengan tidak menggaji. Itu berapa lama? Itu berapa lama bekerja sama 1 bosnya? bulan sih Kak, cuma kan waktu kerja itu Kak hujan panas. Habis kuliah saya kan waktu itu outletnya di depan kantor gubernur kan, UMI kan gitu. Jadi kalau misalnya saya kuliah aku itu Kak langsung pergi ke sana. Iya, langsung kerja lagi. Bahkan saya kerja itu biasanya mulai jam 8 sampai jam 10 malam. Jam 10 malam. Iya Kak, bahkan saya itu kan saya kos sekitar situ. Dan kebetulan waktu itu saya dapat ibu kos yang saklek juga. Betul sekali. Bahkan saya Kak pernah dikuncikan. Dan saya tidur di masjid gitu loh Kak. Nggak tahu mau tidur di mana. Gitu. Itu karena ini ya, karena tahu Mardanya pulangnya malam. Jadi tidak dibolehkan masuk ke rumah. Tidak, kan memang ada peraturannya sih Kak. Kalau misalnya lewat dari jam 10 kos itu langsung ditutup gitu. Dan waktu itu kebetulan lagi banyak kerjaan di outlet tersebut. Ini jadi memang tanggung jawab ya, tanggung jawabnya Marda sebagai pegawai gitu kan. Gitu. Dan memang harus konsisten, itu harus dijalankan. Saya betul-betul bertanggung jawab waktu itu Kak dalam ini. Oke. Itu ya. Jadi sebenarnya untuk yang menjadi tugas utama Marda ini untuk datang ke Makassar itu kan menjadi seorang mahasiswi ya. Nah, itu gimana Marda untuk menjalani dua profesi sekaligus nih? Jadi seorang mahasiswi dan juga ternyata Marda bekerja sambilan juga ya. Nah, itu gimana tuh untuk bagi waktunya? Terus terang Kak, untuk membagi waktu itu adalah hal yang paling sulit sebenarnya. Bagaimana saya bisa memanajemen waktu saya untuk kuliah dan bisnis, apalagi waktu itu sebelum bisnis saya fokus itu Kak, saya biasa kerja gitu, ada kerja sampingan. Jadi saya menjalani profesi 3 sekaligus gitu. 3 sekaligus ya. Itu artinya kita lebih Kak, lebih pintar-pintar memprioritaskan waktu itu. Ya. Tapi kalau sebagai seorang mahasiswa ini ya, itu bangunnya jam berapa? Kalau saya untuk mengerjakan tugas-tugas kan sebelum untuk bekerja sambilan. Kalau kebiasaan saya itu saya bangun jam 4. Gitu Kak. Jadi sebelum jam 10 saya harus tidur. Gitu ya. Itu mengerjakan tugas-tugas dari kampus ya. Kalau kampus kan biasa malam gitu. Pokoknya manajemen waktu itu Kak belum juga terlalu bagaimana sekali begitu. Tapi seiring berjalannya waktu kan sambil belajar, ini yang harus saya benahi, ini dulu yang harus saya prioritaskan. Iya, karena kan terkadang kayak misalnya ada acara
seminar atau apa kan yang bisnis begini. Terus kebetulan lagi kuliah. Dan kuliahnya ini tidak terlalu penting. Biasanya ku tinggalkan kuliah, saya pergi seminar itu, gitu Kak. Ya. Oke, jadi memang harus pintar-pintar ya. Pintar-pintar membagi waktu. Kalaupun kalau selamanya mungkin agak ketinggalan ininya untuk perkuliahannya, mungkin bisa bantuan ya dari teman ya untuk ini ya, untuk kuliah yang tidak diikuti tadi ya. Oke. Jadi selama ini memang Marda sudah udah bisa mematahkan ya dari resepsi dari keluarga ya. Itu gimana Marda untuk berkabarnya sendiri tuh bagaimana tentang kehidupan yang dijalankan di Makassar ini? Gimana untuk keluarga di Parepare? Waktu itu kan saya selalu intinya setiap aktivitasku itu Kak, setiap ada pencapaian atau ada keluh kesah begitu, pasti saya sampaikan kepada kakek saya. Kakek saya kan, saya lebih dekat sama kakek ya Kak, karena ya itu lebih dekat sama kakek. Jadi saya menceritakan, kakek saya ini lagi bangun bisnis apa begitu, dan alhamdulillah semua apapun yang saya lakukan itu kakekku, alhamdulillah dia selalu mensupport. Kedua orang tua gimana? Alhamdulillah sama ya. Sudah pisah. Ya tidak bersama lagi ya. Ya. Tapi untuk keluarga yang lain itu adik-adik kakak itu juga support ya dari alhamdulillah. Semuanya support ya. Support. Oke. Baik. Ya. Jadi memang ya untuk kisah hidupnya ini memang betul sekali. naik turun ya Marda. Dan sekarang ini itu bisa mematahkan anggapan ataupun persepsi dari orang-orang di kampung ya, bahwa Marda memang bisa mandiri ya. Dan saya tertarik banget nih ya. Ternyata selama menjalani kuliah juga Marda ini aktif ya untuk mengikuti pelatihan kayak gitu ya, pelatihan bisnis ya. Tapi awalnya nih kapan sih Marda nih kepikiran untuk mempunyai usaha sendiri? Tadi kan seperti diinformasikan nih, itu bekerja ya dengan orang, tapi di titik mana tiba-tiba Marda, waduh kayaknya saya harus banting setir nih untuk punya usaha sendiri ya. Iya. Dan pada waktu itu kan habis dianu sama bos. Iya, habis terzolimi ya. Terzolimi, jadi kan ya Allah, jadi karyawan tapi tetap jadi karyawan lagi Kak. Saya langsung kerja ke laundry. Saya kerja laundry dan ternyata berat juga ya gitu. Dan terinspirasi, saya mau buka jualan-jualan ya. Jadi saya beli pisang. Awalnya saya bawa ke kampus, coba-cobakan teman, dan akhirnya temanku, bagus ini, jual mie. Ya, jadi itu waktu Kak saya bawa mie ke kampus, saya bawa ke satu kantongan biasanya, atau saya pergi kajian. Biasanya kan di masjid itu biasa ada acara-acara ya yang gitu. Saya bawa situ, saya jualan. Bahkan waktu itu ada seminar kayak kajian-kajian begitu Kak. Saya buka tenan di situ. Jadi gitu. bukan cuma keripik yang saya jual. Saya jual air, saya jual, biasa ambil jualannya teman. Gitu. Iya, jadi saya itu. Jadi setiap kajian itu pasti ada saya Kak. Dan ada satu waktu itu teman bilang gini, ada kosi lagi. Ya begitu. Iya, ada bosan ya orang lihat. Sampai bosan lihat gitu Kak. Masya Allah, betul-betul berat banget perjuangannya. Tapi kalau semuanya untuk buat pisang itu memang Marda yang resep sendiri atau bagaimana? Awalnya karena waktu SMA saya tinggal di rumah keluarga, dan kebetulan keluarga itu kemarin dia DPR, dia adakan kayak pelatihan keripik pisang itu di rumahnya Kak, dan saya lihat gitu, ya? Saya lihat dan ternyata berhasil begitu, dan enak Kak. Iya. Jadi akhirnya untuk pengetahuan ini itu sampai dibawa ke Makassar ya? Iya. Dan waktu itu kan pengetahuan bisnisku masih minim ya Kak, jadi otomatis kayak jualnya sekedar jual gitu. Ada untungnya alhamdulillah. Tapi saya ini Kak jurusan agribisnis. Gitu. Saya jurusan agribisnis, namun tidak banyak ku pelajari, dan saya mau lebih gitu. Saya mau belajar lebih tentang bisnis itu, dan bukan cuma teori saja. Dan waktu itu di skop provinsi
itu ada kan satu kegiatan yang namanya Yes Young Entrepreneur School. Nah di sana saya masih belajar di sana Kak. Oh iya iya. Belajar kurang lebih 3 bulan lah di sana Kak. Di situ ketemu dengan teman-teman yang mau belajar bisnis juga, ketemu dengan mentor-mentor apa. Dan di situ saya sudah mulai terbuka. Oh kalau kita bangun bisnis, kita harus punya tim. Oh bisnis ternyata itu tidak sekedar menjual loh. Bisnis itu apa ya, kayak hal yang selalu diinovasi dan tidak pernah ada habisnya. Jadi kita harus selalu belajar. Nah di kelas bisnis tersebut Kak saya saya bangun tim dan alhamdulillah waktu itu saya bangun tim 4 orang dari berbagai kampus ya Kak. Ada 3 kampus, ada UMI, UIN sama UNM gitu. Dan sampai sekarang alhamdulillah masih bersama sih Kak. Cuma 3 orang cuma 3 orang. Cuma yang satunya kemarin itu kan dia sudah berkeluarga, otomatis dia punya tanggungan yang lebih gitu. Jadi sampai sekarang masih jalan. Itu untuk kegiatannya apa saja untuk yang tim yang dibentuk oleh Marda? Kan dalam bisnis itu ada banyak departemen-departemen ya Kak. Jadi ada yang mengurus pemasaran, ada yang mengurus keuangan, ada yang mengurus produksi gitu. Jadi kita punya job masing-masing ya. Jadi punya Terus untuk dari modalnya sendiri itu gimana? Modalnya kemarin itu Kak, kami kumpul-kumpul. Kami kumpul-kumpul 200.000 satu orang. Gitu. Bayangkan, jadi waktu itu modal kami itu cuma 800.000 loh Kak. Ya, jadi itu dikembangkan sampai satu titik kan sudah gabung di pemerintah, sudah ada kayak pelatihan-pelatihan diikuti, otomatis ada informasi-informasi dari pemerintah itu sendiri Kak. Nah waktu itu ada program apa ya, kayak proposal wirausaha muda mandiri ya. Gitu. Dan kami ikut. Itu jadi pemenang akhirnya. Iya, alhamdulillah dapat 13 juta Kak. Iya dapat 13 juta dan itu kita sudah mulai beli bahan, beli alat gitu. Iya. Ya akhirnya itu dimanfaatkan ya. Untuk mengembangkan usaha ya. Iya. Dari Marda. Dari banyak jatuh bangunnya sih Kak. Banyak jatuh bangunnya ya. Kita akan cerita itu ya Marda ya. Iya Kak. Dan sepatu listener itu ya sedikit ya cerita dari Marda. Kita sudah dengarkan bagaimana ya memulai merantau di Makassar dan akhirnya memulai usaha dari Chess Indonesia. Chess Indonesia itu nama perusahaannya Kak. Itu apa? Chess Indonesia kemarin itu awalnya kan saya ini ceritanya kemarin mau bikin perusahaan yang cemilan sehat. Awalnya Chess itu singkatan dari cemilan sehat. Cemilan sehat ya. Tapi Cuma, akhirnya namanya Chess aja. Chess saja. Chess tidak Indonesia. Ada, iya, tidak ada kepanjangannya ya. Gitu. Kita akan break dulu ya sesaat ya. Marda dan Smart Listener, untuk Anda juga nih yang mau nanya-nanya ya dari apa sih yang memotivasi Marda mungkin ya. Tips sukses dari Marda apa sih? Silakan ya untuk pertanyaannya di WhatsApp di 0811 kemudian untuk live chatnya di channel YouTube Smart FM Makassar. Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Smart Listener. Anda masih bersama kami di Senin Inspirasi ya, dan kita masih bersama dengan Mbak Marda, owner dari Chess Indonesia ya. Tadi kita sudah ngobrol ya terkait Marda ini dari kuliah ya, ini sudah memulai usahanya nih. Nah biasanya kalau kalau melihat ya untuk anak-anak ataupun mahasiswa yang ada saat ini kan biasanya kalau ada juga sih ya, itu pada saat selesai kuliah itu kan biasanya sih ngobrol sama teman-temannya ataupun jalan sama teman-temannya. Tapi kalau Marda ini memang beda gitu ya. Beda banget Kak. Bahkan teman saya itu jarang nemuin saya nongkrong di kampus. Kan biasanya saya itu di kampus Kak, pas selesai kuliah saya langsung tidak ada.
Langsung menghilang. Langsung menghilang. Gitu. Biasa temanku itu bilang, ih tinggal sama aku dulu nongkrong di sini. Masih bilang, tidak ada urusanku. Nah, gitu kan. Artinya kan saya beda dengan mereka. Artinya saya harus berbeda dengan mereka kan. Mereka kan punya ini. Maksudnya ada subsidi gitu ya. Ada dari orang tua, ada dari kiriman dari orang tua, sedangkan saya harus berusaha sendiri, harus kan, berjuang sendiri ya. Iya. Oke, jadi memang memanfaatkan waktu yang ada ya memanfaatkan untuk waktu. Iya. Oke. Marda tadi ya seperti informasikan, jadi akhirnya mempunyai keberanian untuk memulai usaha ini ya. Nah, itu kan tadi ya setelah memenangkan sebuah perlombaan ya. Bukan perlombaan sih Kak, lebih ke proposal. Iya sih, ya? Karena untuk hanya beberapa orang yang di Makassar dapat waktu itu. Untuk beberapa usaha jadi pelaku UMKM kerjasama ya? sama teman-teman tim itu, ada yang kerja ini gitu. Oke, jadi itu berhasil ya memenangkannya. Oh ya. Dan saya mau tahu nih, kalau semuanya sebenarnya untuk usaha ya dari keripik pisang ini itu kan akhirnya dikerjakan secara menggunakan teknologi ya, menggunakan mesin gitu kan. Nah, kalau semuanya dari Mada sendiri itu secara manual itu kayak gimana sih untuk proses pengolahan sebenarnya? Waktu itu kan masih pertama Kak, ada tuh yang parut-parut itu yang di parut gini kan, itu kan dulu masih pakai itu, dan sekarang alhamdulillah sudah pakai mesin pemotong Kak, jadi kayak seperti itu pemarut kelapa kan, bisa ditaruh di situ langsung keluar. Memotong gitu. Sendiri gitu ya? Iya, gitu. Jadi untuk gimana untuk proses pertamanya itu pisangnya dibersihkan dulu? Proses ininya ya Kak? Ya, proses pengolahannya awalnya gimana? Itu kita kupas pisangnya. Setelah dikupas direndam dengan air garam. Setelah itu dipotong Kak. Setelah dipotong itu digoreng. Setelah digoreng itu sudah semua digoreng itu kami open lagi, panggang. Kita panggang lagi. Itu dipanggang menggunakan susu dan keju asli. Jadi ini keripik pisang yang membedakan dari yang lain itu kan, biasanya keripik pisang yang lain itu kan Kak, dia pakai bubuk kan, bumbu bubuk. Ini dia tidak. Yang banyak di pasaran ya untuk saat ini. Ini tidak, dia pakai bahan-bahan asli. Seperti susu kental manis sama keju yang diparut itu di atasnya. Terus dipanggang gitu Kak. Jadi itu yang membuat beda. Dan itu mengkaramel, dan ini bisa tahan lama sekali Kak. Lama sekali ya. Jadi memang untuk proses pengolahannya ini tadi ada beberapa proses ya yang memang harus dilalui ya. Jadi tadi dipanggang ya. Ya, harus dipanggang untuk untuk melengketkan itu bumbu-bumbunya. Saya kira itu langsung dicampur saja, itu tidak ya? Tidak, harus melalui pemanggangan gitu Kak. Baik, ini kan ada beberapa ya. Saya lihat nih ada yang warnanya nih. Kuning. Iya, kebetulan saya bawa ini hanya itu bisa ini. Diangkat dong, diperlihatkan ya. Nah, ini varian rasa vanilla cheese. Jadi Pisana itu sebenarnya mempunyai 6 varian rasa. Yaitu ada original cheese, vanilla cheese, coklat cheese, cocoa pandan cheese, green tea cheese, dan spicy cheese. Nah, yang best seller itu ada vanilla, coklat original. Ada juga satu green tea, cuma lagi ini Kak. Lagi dalam proses ya. Dalam proses. Oke. Jadi memang ini ada beberapa varian ya, varian rasa ya. Oke. Nah, kemudian untuk pisangnya sendiri tuh ngambilnya dari Makassar atau gimana? Untuk bahan bakunya? Jadi saya ini Kak cari supplier. Jadi kami memang itu pilih-pilih pisang dari pisang yang terbaik gitu Kak. Pisang yang terbaik. Gitu ada SOP pemilihan pisang itu sendiri. Nah, pisang itu saya ambil dari Bone sama Polman. Jadi saya mempunyai 2 supplier Kak. Jadi memang saya tanya sama supplierku, begini pisang kita kasih Kak, jangan yang kecil. Harus apa yang membedakan? Kenapa harus dari Bone dan dari Polman? Karena saya pernah meriset Kak, saya meneliti, saya coba gitu satu-satu.
Saya Satu-satu. coba ke satu-satu dan memang ada perbedaannya. Pisang jenis apa ini? Enggak sama Ji, pisang kepok. Iya. Pisang kepoknya itu Bone, Sidrap, Mamuju itu beda semua Kak. Binrang beda. Sopeng juga beda. Apa yang membedakan coba? Dari rasa-rasanya ada yang kecut-kecut, ada yang manis, ada yang ini. Iya. Jadi itu pisang banyak sekali anunya Kak, banyak sekali macamnya. Dan paling cocok ini memang ini pisang ini. Yang Awalnya dari saya- awalnya ya gimana? Awalnya saya pakai pisang kepok asal Makassar. Saya ambil dipasarkan Kak, tapi kan kebanyakan itu di pasar kayak sudah nakarbik Kak. Biasanya itu pernah satu momen saya pesan pisang 1 tandang sampai di rumah Kak langsung masak loh Kak, langsung dianu. Iya kan ini kan pisangnya harus ini yang harus mentah gitu, ndak cocok untuk yang apa namanya yang masak. mengkal. Masih bisa ya, tapi kalau masak ndak bisa Mika. Iya. Jadi gitu. memang untuk jenis pisang itu memang agak berbeda ya, sesuai dengan dari asal. Tidak dari walaupun kan di Bone itu pisangnya dia itu ditanam di pinggir sungai, otomatis dia manis. Iya, manis. Itu dari struktur tanahnya ya mungkin ya. Mungkin Kak, iya karena banyak membedakan. Dan Palopo juga beda. Palopo juga beda. Iya. Gimana kalau Palopo itu rasanya? agak-agak kecut sih, agak kecut pisangnya. Tapi iya. kalau dikonsumsi sendiri nggak apa-apa ya, langsung goreng. Iya, tapi kan ini ada SOP tersendirinya gitu Ada kan. SOP-nya gitu ya. Oke. Betul. Jadi itu ya, jadi benar-benar ya itu mulai dari pemilihan pisangnya itu memang harus Iya, ada harus. SOP-nya gitu ya. Iya. Oke. Iya, Iya. sambil belajar kan Kak ini. Oke, kemudian ya tadi ya, jadi untuk pemilihan pisangnya ternyata itu dari Bone dan juga Polman ya. Kemudian nih untuk mengolahnya. Nah ini Iya. untuk proses pengolahannya tadi memang itu ada 2 tahapan ya. Jadi Iya. dipanggang dulu ya. Dipanggang. Ini tahannya berapa lama sih? Biasa sampai 8 bulan. Sampai Bahkan 8 bulan. sampai 1 tahun. Sampai Saya 1 pernah tahun juga. teliti. Kebetulan kemarin Kak, kan saya agribisnis. Dan yang saya angkat itu kemarin deskripsi itu usahaku. Oh gitu. Iya. Jadi meneliti ini langsung ya? Iya. Waduh sekalian. Sekalian. Iya. Jadi saya kemarin teliti itu analisis kepuasan konsumen. Jadi saya teliti kepuasannya konsumen terhadap produk Pisana gitu Kak. Jadi ada kuesioner juga nih ya yang Iya. dibagikan ya. Kemarin itu sampai 100. Jadi dari hasilnya apa nih? Komentarnya. Puas Oh, sih, puas. kebanyakan puas sih. Iya Oke, tuh. iya. Jadi ini ya, jadi memang ternyata nih dari untuk apa skripsi Iya ini sampai di Pisana. dari Pisana ya. Iya. Oke. Nah kita ini lagi ya. Jadi itu tadi ya akhirnya diolah, kemudian membentuk empat orang tadi ya Iya. untuk satu tim ya. Nah ini untuk pengolahan kemudian untuk memasarkannya sendiri tuh itu gimana caranya? Dari mulut ke mulut atau gimana? Awalnya kan ini Kak, saya mulut ke mulut gitu, event-event gitu. Nah, seiring berjalannya waktu kan kita belajar, oh ternyata ada e-commerce, Shopee, Tokopedia dan lain-lain. Jadi kami coba-coba juga untuk menjual di sana, di Instagram itu, Facebook juga Kak. Iya. Jadi memang memakai ya menggunakan media sosial ya. Dan ada juga offline-nya Kak. Dan sekarang itu Pisana ada di supermarket. Kan ini kebetulan alhamdulillah sudah lengkap legalitasnya Kak, sudah ada halalnya, PRT dan lain-lain. Jadi sudah bisa masuk supermarket. Supermarket seperti Satu Sama ada, Berkah, supermarket Berkah, Baji Pamai sudah ada. Dan ada juga di hotel-hotel Kak. Oh iya. Iya, di hotel-hotel, toko oleh-oleh. Itu sampai kerjasamanya sejauh itu ya. Iya, toko oleh-oleh dan warkop-warkop. Dan baru-baru ini alhamdulillah kami kerjasama sama Yotta. Oh iya. Yotta. Jadi di semua outlet Yotta itu ada Pisana. Oke. Jadi tuh ya akhirnya juga bekerja sama ya. Iya. Dengan menggandeng ya. Ikut memasarkan E-commerce gitu. ya. Oke. Betul. Tadi ya seperti diinformasikan, jadi memang ini hal yang tidak mudah ya. Iya. Tapi tadi seperti diinformasikan juga oleh Marda tadi, ternyata untuk usaha ini juga ada naik turunnya gitu kan. Iya. Apa yang menjadi tantangan terbesar, Marda? Tantangan terus terang itu Kak,
turunnya usahaku itu pada saat COVID ya Kak. Betul-betul tuh vakum. Karena kenapa? Waktu itu kan waktu COVID kan itu langsung minyak naik. Wow, tidak sampai dengan HPP dan toko juga kebanyakan ditutup dan itu akhirnya kita memutuskan untuk tutup untuk sementara. Nah kemudian kami bangkit lagi Kak. Cuma kan ini kan kita kerja tim, otomatis baru timku ini maksudnya berjauhan semua Kak. Jadi kayak waktunya itu harus memang kita butuh waktu untuk ini untuk ketemu gitu. Lama Kak baru ini bisa bangkit lagi ya. Iya, tapi untuk semangatnya alhamdulillah teman-teman juga semangat banget untuk ini, untuk bisa bangkit kembali ya. Oke. Jadi aktifnya itu pada saat di tahun berapa untuk 2021. 2021 ya. Langsung aktif kemarin itu. Langsung aktif kembali. Iya, alhamdulillah, tapi perlahan ya Kak. Perlahan. Terus pas skripsi kemarin kan ini kayak masih masih tidak bisa Kak, tidak bisa kelola semua. Artinya kan skripsi kan otomatis kayak butuh perhatian khusus kan Kak. Jadi saya di situ kemarin tetap jalan, cuma kayak tidak maksimal. Baru ini pas selesai bisa lagi fokus kembali gitu. Kan pas skripsi kemarin kan saya harus mikirkan skripsi saya, memikirkan pembayarannya, apalagi di ini kan di kampus saya kan ini butuh biaya besar untuk bisa maju ujian. Jadi saya juga kemarin itu skripsi sambil kerja. Ini dari hasil ini ya? Bukan cuma ini Kak, banyak kerjaan yang lain. Nyambi sana sini ya? Iya, nyambi sana sini. Untuk bisa memenuhi ya? Betul sekali. Uang kuliah. Oke. Ya, tentu ini sangat menginspirasi ya untuk anak-anak muda lainnya yang menonton kita ya di channel YouTube Smart FM Makassar. Nah, dari seorang Mahdani, apa yang ingin disampaikan ya untuk anak-anak muda nih yang di luar sana ya? Oke, Mahda, apa yang ingin disampaikan nih? Untuk anak-anak muda di luar sana, jangan pernah gengsi gitu. Kan kebanyakan anak muda sekarang itu kayak lebih tinggi ke gengsinya gitu Kak. Kan itu gengsi sebenarnya hal yang memperburuk hidup, betul. Karena kan kita ini apalagi kita anak muda, kita pasti mempunyai mimpi. Dan orang yang pertama dan terakhir yang percaya mimpi kita itu adalah kita sendiri, dan kita sendiri yang bakalan bisa wujudkan itu mimpi tak Kak. Kata seorang mentor ku dengar gitu Kak, kata-katanya. Jadi itu yang motivasi Kak. Oh iya Dik, yang bisa wujudkan itu mimpi tak itu kita Ji. Walaupun semua orang mendukung, tapi kalau kita tidak bergerak itu kali nol gitu. Jadi kayak terus berusaha begitu, apalagi kan kita di Makassar, otomatis kan ini Makassar kan kota luas, baru kita bisa mendapatkan wawasan luas, kita bisa belajar sama siapapun gitu Kak. Kan kalau di kampung ini kan kita aksesnya terbatas gitu Kak. Itulah mengapa saya beranikan diri untuk kuliah di Makassar, untuk mematahkan juga itu persepsi orang-orang kampung itu bilang kalau pergi Makassar itu kuliah pasti dia mau bebas, dia mau pacaran ini, tapi tidak. Kita buktikan dengan prestasi. Gitu. Itu sudah didapatkan oleh Mada ya. Terus berjuang ya Mada ya. Oke, baik. Ya, dan Smart Listener itu ya satu inspirasi dari seorang Mada Tilah Ardi ya, owner dari Cas Indonesia Pisana Banana Chips. Baik, sekali lagi terima kasih ya Mada untuk inspirasinya ya. Dan Smart Listener, demikian untuk seni inspirasi kita di hari ini, dan tentu minggu depan kita akan kembali hadir dengan tamu yang berbeda ya. Dan sekali lagi kami pamit ya. Saya Mirza Arianti dan juga ada Marda di sini. Kami pamit, selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.